Alhamdulillah, pada siang hari ini di sela-sela kesibukan kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian berkaitan dengan fikih ibadah. Kita selalu berdoa agar Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semuanya kesehatan dan keselamatan. Yang bila ada saudara kita yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan kita, baik urusan dunia maupun akhirat. Dan semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kita keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, harta kita, umur kita, dan pekerjaan kita. Dan semoga Allah selalu mengampuni dosa dan kesalahan kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, dan kaum muslimin secara umumnya. Dan semoga kita diberikan istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, istiqomah di dalam ibadah dan di dalam ketaatan dan di dalam menuntut ilmu syar'i, sehingga kelak kita dapat bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, yang merupakan hari yang paling mulia, hari yang paling agung di sisi Allah Ta'ala sepanjang tahun, sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Qurab radhiyallahu anhu, a'dhamul ayyami indallahi ta'ala yaumun nahar tsumma yaumul qar, bahwa hari yang paling agung di sisi Allah Ta'ala adalah hari menyembelih, yaitu hari raya Idul Adha. Kemudian Yaumul Qar, yaitu hari tasyrik yang pertama atau tanggal 11 Dzulhijjah. Sehingga hari raya Idul Adha di sisi Allah Ta'ala jauh lebih mulia dari hari raya Idul Fitri. Sehingga sunnahnya kita merayakan Idul Adha itu lebih meriah daripada Idul Fitri. Demikian juga sepatutnya liburnya lebih lama. Kalau Idul Fitri lama kan, tapi kalau Idul Adha itu ya minimal 2 hari lah. Tapi kalau mau lebih lama lagi lebih bagus. Tapi nanti kebanyakan libur, negara kita nggak maju. Jadi sebenarnya kalau Idul Adha itu hari rayanya, hari Arafah itu juga hari raya bagi jemaah haji yang sedang wukuf ya. Terus Idul Adha, terus 3 hari tasyrik, berarti 5 hari. Ayyam tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrullah. Hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah. Itu menunjukkan hari raya, jadi 5 hari. Dan di antara amalan yang sangat ditekankan pada hari raya Idul Adha dan juga hari tasyrik adalah menyembelih kurban atau yang disebut dengan al-udhiyah. Disebut al-udhiyah karena waktu penyembelihannya adalah waktu duha, atau juga disebabkan karena disembelih pada hari raya Idul Adha. Dan berkorban merupakan syiar Islam yang apabila kita menghidupkan dan memuliakannya, maka itu termasuk tanda ketakwaan hati. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati. Dan berkorban lebih utama dari bersedekah dengan uang senilai itu atau lebih. Misalnya orang berpikir
mendingan saya beli sembako senilai hewan korban, terus saya sedekahkan kepada fakir miskin, karena lebih banyak yang membutuhkan. Tidak. Walau dalam kondisi apapun, berkorban lebih utama dari bersedekah dengan uang senilai itu atau lebih. Mengapa demikian? Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi kelaparan, sehingga mengakibatkan harga hewan korban melonjak. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan sahabat untuk meninggalkan korban. Dia tidak mengatakan, sekarang bagi musim kelaparan kalian tak usah korban, dia aja gandum, kurma, sedekahkan ke fakir miskin. Kan? Beliau tetap memerintahkan yang punya kemampuan untuk berkorban, dan beliau tidak mengizinkan ketika itu untuk menyimpan hewan korban lebih dari 3 hari, supaya segera berbagi kepada fakir miskin. Setelah masa kelaparan berlalu, beliau mengizinkan untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Itu menunjukkan bahwa berkorban lebih utama dari bersedekah dengan uang senilai itu atau lebih. Bahkan karena berkorban merupakan syiar yang sangat penting, sebagian ulama membolehkan kita untuk berhutang untuk berkorban, dengan catatan kita ada kemungkinan besar bisa membayar hutang tadi. Jadi boleh berhutang, akan dianjurkan untuk berhutang untuk berkorban, karena pentingnya syiar berkorban. Cuman kadang kita sangat disayangkan, ada orang yang mampu beli kendaraan baru, dia mampu beli peralatan elektronik yang baru, tapi dia tidak mau berkorban. Ini yang sangat disayangkan. Dianggap berkorban itu tidak penting. Padahal yang kita tahu bahwa amalan yang paling utama yang dikerjakan di hari raya Idul Adha bagi kita secara umum adalah berkorban. Bahkan berkorban itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala beriringan dengan perintah sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah. Ini menunjukkan bahwa menyembelih korban itu penting karena mengiringi perintah sholat. Dan menyembelih korban itu bukan hanya sekedar ditujukan untuk bersedekah dengan dagingnya. Kalau itu mah bisa kita beli di pasar aja daging terus kita sedekahkan. Tapi ketika kita memunculkan darah di hadapan Allah Ta'ala, itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ini menunjukkan pentingnya syariat berkorban, yang juga merupakan syariat yang diwariskan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau Nabi Ibrahim alaihissalam sudah lama belum punya keturunan, dan beliau diberikan keturunan pertama Nabi Ismail alaihissalam dalam usia yang sangat lanjut. Baru umur 13 tahun diperintahkan untuk menyembelih. Karena itu perintah Allah Ta'ala, beliau taat. Padahal beliau tidak tahu bahwa setelah itu akan diganti dengan domba yang besar. Itu kan ujian yang berat. Kalau orang tidak punya keyakinan, keimanan kepada Allah, nggak akan mau melakukan perintah itu. Dari situlah, kalau Nabi Ibrahim aja diperintahkan untuk mengorbankan putranya, beliau rela. Dan saudara-saudara kita di Palestina misalnya mengorbankan keluarganya, anak-anaknya,
Masa kita di sini tidak sanggup untuk mengorbankan sebagian harta kita untuk berkorban. Padahal apapun yang kita korbankan akan diganti oleh Allah Ta'ala. Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, fahuwa yukhlifu, maka dia Allah Ta'ala pasti akan menggantinya, akan diganti oleh Allah Ta'ala ya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan berkorban padahal kita punya kemampuan. Walaupun mayoritas ulama mengatakan berkorban itu hukumnya sunnah muakkadah, tetapi sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berpendapat bahwa berkorban itu wajib, bukan hanya sekedar sunnah yang apabila ditinggalkan maka bisa berdosa, karena itu adalah suatu kewajiban. Jadi Imam Abu Hanifah berpendapat hukumnya wajib. Apa dalilnya? Di antaranya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki lalu dia tidak berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Maksudnya tempat sholat hari raya. Ini seolah-olah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam yang punya harta tapi tidak mau berkorban, percuma dia kalau sholat hari raya pun percuma. Nah, ini menunjukkan kewajiban berkorban. Demikian juga hadis yang lain, yaitu dari Mukhafaf bin Sulaim, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah wa atirah." Wahai manusia, sesungguhnya ala, kalau ala ini dalam bahasa secara bahasa artinya atas, tapi ini maknanya wajib atas. Sesungguhnya wajib atas setiap penghuni rumah di setiap tahun menyembelih udhiyah, kurban, dan atirah. Cuman kalau atirah ini sudah dimansuhkan syariatnya, yaitu sembelihan di bulan Rajab. Tapi walaupun atirah dimansuhkan, tetapi udhiyah, berkorban, tetap pada syariat yang pertama, yaitu diwajibkan. Ini adalah dalil yang kedua yang mewajibkan berkorban. Demikian juga ketika ada sahabat yang menyembelih korbannya itu sebelum sholat hari raya, diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggantinya lagi. Seandainya ini sunnah, ya kan, gak usah diganti. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk diganti lagi, berarti ini menunjukkan wajib. Ya memang sebagian besar ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Mereka berdalilkan dengan hadis, "Idza dakhala al-'ashr wa arada ahadukum an yudhiya." Apabila memasuki awal Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian hendak berkorban. Nah, ini kan menunjukkan bahwa korban itu tidak wajib karena dikembalikan kepada kehendak, keinginan yang bersangkutan. Tapi karena terjadi perbedaan ulama, maka untuk ihtiyatnya, untuk kehati-hatiannya, jangan sampai kita meninggalkan berkorban apabila kita punya kemampuan. Ya minimal kalau tidak punya banyak uang, kambing betina yang umurnya 6 bulan, domba yang umurnya 6 bulan yang betina itu pasti lebih murah. Karena kalau jantan lebih mahal, walaupun afdolnya jantan, tapi betina juga sah.
Dan yang kita korbankan kalau tidak unta, sapi, kambing, baik itu kambing Jawa atau kambing domba, ya. Bisa juga unta itu patungan, dalam satu riwayat 10 orang, kalau sapi 7 orang, kalau kambing itu tidak boleh patungan, ya. Jadi satu kambing satu keluarga. Tapi itu sudah cukup. Jadi seorang kepala keluarga menyembelih kambing seekor untuknya dan untuk keluarganya. Sebagaimana hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi tidak harus satu keluarga itu setiap anggota keluarganya nyembelih sendiri-sendiri, ya. Satu ekor itu sudah cukup untuk dirinya dan keluarganya sebanyak apapun. Sebanyak apapun keluarganya. Karena Nabi SAW, beliau menyembelih domba dalam riwayat 2 ekor itu untuk dirinya dan keluarganya. Sedangkan keluarga Nabi SAW banyak, istrinya 9. Jadi sudah mencukupi. Misalnya dalam satu rumah itu ada orang tuanya, ada anaknya yang juga sudah berkeluarga misalnya. Itu orang tuanya menyembelih 1 ekor itu sudah cukup untuk dirinya dan keluarganya, termasuk anaknya yang sudah berkeluarga. Kecuali anaknya yang berkeluarga itu tinggal di rumah yang lain, sehingga dia pun berkorban untuk dirinya sendiri. Demikian juga boleh seseorang itu ketika dia berkorban berniat dalam hati, pahalanya diberikan juga kepada keluarganya yang sudah meninggal, tidak ada masalah. Nah, itu hal yang longgar apa. Cuman untuk berkorban secara khusus untuk yang meninggal, nah di sini terjadi perbedaan ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh, seperti pendapat Hanabilah, ulama Hanabilah dan juga Hanafiyah. Dikiaskan dengan sedekah. Nah, sebagaimana boleh bersedekah untuk yang meninggal, demikian juga berkorban untuk yang meninggal. Mereka juga berdalilkan dengan hadis riwayat Imam Tirmizi yang katanya Nabi katanya Ali radhiyallahu anhu pernah berkorban 2 ekor domba, yang satu untuk dirinya, yang satu untuk Nabi SAW yang sudah meninggal. Tapi riwayat ini dilemahkan oleh ulama. Pendapat yang kedua, pendapat Syafi'iyah. Imam Syafi'i melarang berkorban secara khusus untuk yang meninggal, kecuali ada wasiat. Jadi sebelum meninggal beliau berwasiat, nanti kalau saya meninggal tolong korbankan untuk saya. Nah, itu baru dilaksanakan. Tapi kalau tidak ada wasiat, tidak boleh berkorban untuk yang meninggal secara khusus. Pendapat yang ketiga, ulama Malikiyah mengatakan makruh berkorban untuk yang sudah meninggal secara khusus karena tidak ada tuntunannya. Tidak bisa dikiaskan dengan sedekah. Karena berkorban tidak hanya sedekah dengan daging, tapi juga mengucurkan darah. Sebagaimana sholat tidak bisa sholat untuk yang sudah meninggal, tidak ada. Begitu juga karena Nabi SAW sangat mencintai Khadijah radhiyallahu anha, tapi beliau tidak pernah berkorban untuk Khadijah. Beliau sangat mencintai pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, tapi tidak ada riwayat Nabi SAW berkorban untuk Hamzah. Sehingga kalau tidak ada wasiat atau yang bersangkutan selama hidup belum pernah bernazar untuk korban, maka tidak perlu kita kemudian berkorban untuk yang sudah meninggal. Tapi untuk mengikutkan dalam pahala boleh. Misalnya ketika berkorban untuk atas nama kita, dalam hati kita niatkan pahalanya juga untuk orang tua yang meninggal misalnya, boleh, tidak ada masalah. Kalau mau bagi pahala itu lapang, tidak ada masalah. Kadang yang disayangkan begini, oh ini korban untuk orang tua saya meninggal,
tapi yang hidup malah gak korban. Yang seharusnya yang hidup berkorban untuk keluarganya, dan juga bisa diniatkan pahalanya juga untuk orang tuanya yang meninggal. Jadi tidak seperti tadi khusus untuk orang tua yang meninggal, tapi yang hidup malah gak korban. Dan berkorban itu sebenarnya atas nama kepala keluarga, mewakili keluarganya semuanya, sehingga tidak perlu juga kemudian tahun ini yang berkorban bapaknya, tahun depan istrinya, tahun depan anaknya yang pertama, kedua, ketiga. Kalau udah selesai semua, udah gak korban lagi. Udah. Syariat berkorban itu setiap tahun. Ya kalau uangnya dari suaminya, ya atas nama suaminya aja, kepala keluarga, untuk keluarganya semuanya, termasuk istri dan anak-anaknya. Tapi seandainya suaminya berkorban dan istrinya punya duit sendiri, dia pengen korban sendiri, ya silahkan, tidak ada masalah. Dua boleh, tidak ada masalah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga kalau berkorban 2 ekor. Kemudian mana yang lebih afdal apabila kita patungan sapi 7 orang dengan kambing 1 orang? Ada yang mengatakan ya lebih afdal sapi. Apalagi sapi itu patungan 7 orang, 1/7-nya aja dagingnya lebih banyak daripada 1 ekor kambing. Ada yang mengatakan enggak, lebih afdal kambing. Kenapa demikian? Karena ketika kita berkorban 1/7 sapi, berarti kita hanya mengorbankan nyawa 1/7. Sedangkan kalau kita berkorban kambing, berarti kita mengorbankan 1 nyawa penuh. Makanya lebih afdal kambing daripada sapi. Ala kulli hal, kita lihat aja maslahat mudaratnya gimana. Mana yang masalahnya lebih banyak. Kadang di satu tempat itu ketika korban kambingnya banyak, itu yang sepuh-sepuh itu kadang-kadang nggak mau. Dia lebih milih sapi. Jadi kalau suruh milih kan, mau yang mana, sapi atau kambing? Sapi aja. Kadang-kadang ini kambingnya sisa banyak. Ya udah, kalau pertimbangannya seperti itu, ya gak ada masalah, lebih bagus sapi kan, karena manfaatnya lebih banyak. Karena kita bukan orang yang biasa makan kambing banyak-banyak seperti orang Arab kan. Kalau di Arab mah udah biasa. Kemudian syarat-syarat berkorban. Yang pertama, cukup umur. Jadi kalau hewan korbannya tidak cukup umur, tidak boleh dikorbankan, tidak sah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tadbahu illa musiman, illa an ya'suru alaikum fatadbahu jada'ah minadwan." Jangan kalian menyembelih kecuali musiman, yaitu hewan yang sudah cukup umur. Kecuali kalian kesulitan, maka kalian boleh menyembelih jada'ah. Jada'ah itu kambing yang umurnya 6 bulan, belum nyampe 1 tahun. Kalau tidak ada ya. Dan cukup umur pada hewan itu beda-beda. Nah, kalau unta itu sudah genep 4 tahun, jalan 5 tahun. Kalau sapi genep 2 tahun, jalan 3 tahun. Jadi kalau sapinya baru umur setahunan belum boleh, tidak sah. Kambing umur setahun jalan 2, kecuali tidak punya, maka dia berkorban dengan jazaa, yaitu kambing yang umurnya baru 6 bulanan boleh, kalau tidak ada. Tapi untuk domba beda. Jadi untuk kambing domba walaupun umur 6 bulan udah boleh. Dan itu bukan karena kesulitan ya. Dia punya kambing banyak, tapi dia berkorban dengan domba yang usianya 6 bulan boleh. Jadi untuk kambing Jawa minimal setahun, kalau domba bisa yang berumur 6 bulan. Kenapa? Mungkin karena domba umur 6 bulan dianggap dagingnya ya sama dengan kambing Jawa yang umur setahun.
Jadi cukup umur. Kalau tidak cukup umur tidak sah walaupun kambingnya gemuk, ya, tidak sah. Yang kedua, bebas dari cacat ataupun aib, sebagaimana di dalam hadis la tujid arba'un la tajuzu fil udhiyah atau arba'un la tujzi'u fil udhiyah. Ada 4 yang tidak boleh dalam riwayat, yang tidak sah dalam hewan kurban. Al-awra al-bayyin awaruha, yaitu binatang yang buta sebelah matanya, yang jelas kebutaannya. Yang kedua, al-arja al-bayyin arjuha, yang satu kakinya pincang, yang jelas kepincangan. Al-marid al-bayyin maraduha, yang sakit, yang jelas sakitnya. Yang keempat, wal basiratul lati ladunki, yaitu yang kurus, yang tidak ada dagingnya. Jadi ini adalah 4 binatang ternak yang tidak sah, tidak boleh dikorbankan. Yang pertama yaitu yang buta sebelah matanya, yang jelas kebutaannya. Berarti kalau butanya bukan hanya 1, dua-duanya buta, lebih gak boleh lagi. Demikian juga kalau kakinya yang pincang bukan hanya 1, tapi 2 atau 3 atau 4, lebih gak boleh lagi. Jadi kalau cacat atau aibnya itu lebih dari yang disebutkan dalam hadis ini, berarti lebih gak boleh lagi. Tapi kalau cacat atau aibnya itu kurang dari yang disebutkan dalam hadis, boleh, sah, tapi hukumnya makruh. Seperti misalnya tanduknya patah, atau telinganya putus, atau ekornya putus. Itu sah, karena aib cacatnya itu kurang dari yang disebutkan dalam hadis tadi, tetapi hukumnya makruh. Karena yang paling afdol adalah binatang yang sempurna. Yang paling afdol ya kalau kambing bertanduk, adapun warna tidak ada warna khusus yang memiliki keutamaan. Walaupun korban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kambingnya itu adalah warna putih, tapi ada warna kehitam-hitamannya, itu di matanya, di kakinya, di perutnya. Tetapi cacat atau aib tadi, kalau terjadinya setelah kita tentukan untuk korban, maka tidak ada masalah. Misalnya kita sudah beli kambing, terus kita bawa pulang naik motor, kambingnya meronta-ronta jatuh, kakinya pincang, maka seperti itu tidak mengapa dikorbankan. Kenapa? Karena cacat atau aibnya itu terjadi setelah kita tentukan untuk dikorbankan. Tapi kalau sebelum itu nggak boleh. Misalnya kita nyari kambing, karena uang kita pas-pasan, ada kambing yang kakinya pincang, kita tawar murah, terus kita korbankan, nggak boleh. Jadi walaupun dengan harga murah pun nggak boleh. Kenapa? Karena hewan yang cacat tidak sah untuk dikorbankan, tidak boleh untuk dikorbankan. Kemudian berikutnya yang disunahkan, ketika kita berkorban, ya kita disunahkan untuk menyembelih sendiri. Kalau tidak mampu, bisa mewakilkan kepada orang lain, tapi kita menyaksikan. Kalau tidak mampu juga, boleh kita mewakilkan kepada orang lain tanpa menyaksikan. Dan diwajibkan ketika menyembelih, seperti kita tahu, membaca basmalah, bismillah. Adapun selebihnya itu hukumnya sunnah, seperti membaca takbir, bismillah, wallahu akbar. Nah,
takbir itu sunnah ketika menyembelih. Yang wajib bismillah. Demikian juga doa, itu juga sifatnya sunnah. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang doa yang dianjurkan ketika kita menyembelih kurban. Tapi ketika riwayat itu dikumpulkan, digabungkan, maka doa itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar, Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, ini adalah darimu dan untukmu. Hadza anni wa an ahli baiti. Ini adalah korban dariku dan dari anggota keluargaku. Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Ya Allah, kabulkanlah dariku dan dari anggota keluargaku. Nah, ini adalah riwayat-riwayat yang sahih berkaitan dengan doa berkurban. Ada riwayat yang di sana menyebutkan ketika kita menyembelih, kita juga membaca wajhiyya lilladzi fataras samawati wal ardh, tapi itu riwayat yang lemah atau riwayat yang dhaif. Jadi cukup doa yang tadi saja. Ya, cukup doa yang tadi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza minka wa laka, hadza anni wa an ahli baiti, Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Tapi kalau misalnya patungan sapi, ya tidak perlu disebutkan sebelum menyembelih itu semua yang patungan. Ya boleh disebutkan sebelumnya, tapi pas pisau sudah di leher, kelamaan nanti keburu meronta-ronta sapinya. Kadang-kadang kan pisau sudah di leher disebutin, ini sapi keluarga fulan dan ini keluarga fulan, keluarga baru kelamaan. Jadi sebutinnya nanti aja, sebelumnya aja, sebelum sapinya itu dijatuhin, biar tidak terlalu lama. Dan dianjurkannya menyembelih itu di tempat mana kita berada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkorban di Madinah, ketika beliau safar, misalnya ke Hudaybiyah, misalnya, dia korbannya di Hudaybiyah. Jadi di mana kita berada saat. Jadi kalau kita misalnya Idul Adha safar, pulang kampung, ya korbannya di sana. Kalau kita tidak pulang kampung, ya korbannya di Bekasi, ya, atau di tempat tinggal kita. Itu afdolnya begitu, karena untuk menghidupkan syiar Islam di tempat kita tinggal. Tapi apa hukumnya memindahkan korban ke tempat lain? Kalau ada alasan yang syar'i, boleh. Contoh, di tempat tersebut sedang terjadi bencana, musibah, sehingga mereka lebih membutuhkan korban, maka boleh kita kirimkan korban ke tempat lain. Atau misalnya di tempat tersebut adalah kampung kita yang mana keluarga kita di sana banyak yang kekurangan, kesulitan, maka kita kirimkan korban itu ke kampung, boleh. Tapi sebenarnya kalau kita mampu, misalnya kita ada orang tua di kampung, ya kita korbannya 2 aja bisa. Ya, di tempat kita tinggal di korban, ya kan, terus kita kirimkan uangnya ke kampung biar orang tua kita korban, gak ada masalah. Bisa juga misalnya nih, orang tuanya tidak mampu berkorban di kampung kan, anak-anaknya di kota, patungan beli kambing, terus uangnya dikirimkan ke kampung, orang tuanya beli kambing, orang tuanya korban. Nah, itu boleh juga, tidak ada masalah. Bukan berarti patungan kambing ya, karena di sini anak-anaknya hanya sedekah uang, berarti dapat pahala sedekah. Sedangkan yang berkorban siapa? Orang tuanya yang di kampung, atas nama orang tuanya.
itu juga nggak apa-apa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu juga membagi-bagi hewan korban kepada beberapa sahabat yang tidak mampu. Nih buat kamu korbankan. Jadi bukan mewakilkan, tapi memberikan. Jadi tetap yang korban adalah sahabat atas nama mereka, bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnahnya korban itu di tempat mana kita. Kemudian yang afdolnya tentu berkorban itu ya di hari raya Idul Adha-nya. Baru kalau tidak mampu di 3 hari tasyrik selanjutnya. Yang paling afdolnya tasyrik yang pertama atau yang disebut tadi dengan Yaumul Qor. Sehingga apabila seandainya hari Idul Adha itu tahun ini bertepatan dengan hari Jumat, maka tetap kalau bisa usahakan di hari itu, gak ada masalah. Ya kita segerakan aja menyembelihnya, karena memang sunnahnya disegerakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai sholat Idul Adha langsung meminta pisau, minta diasah, kemudian langsung nyembelih di situ. Berarti ini kan tidak menunda lama seperti kita ntar nyembelihnya jam 9, terlalu siang kadang-kadang. Padahal kan sunnahnya yang punya sembelihan itu dari subuh sampai nyembelih dia tidak makan. Yang punya korban disunahkan untuk makan pertama kali dari sembelihannya. Kalau nyembelihnya ntar jam 9, yang punya dia belum tentu jam 9 langsung disembelih, belum tentu langsung dibagi. Wah, udah lemes duluan, gak kuat mau nyembelih gitu. Karena gak ada tenaga, lapar. Makanya sholat Idul Adha itu dianjurkannya untuk disegerakan biar bisa segera nyembelih. Beda dengan Idul Fitri yang dianjurkan untuk dimundurkan supaya memberi kesempatan yang belum membayar zakat fitri untuk membayar zakat fitri. Jadi tetap walaupun misalnya Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, sebaiknya tetap disembelih hari Jumat. Bagaimana dengan sholat Jumatnya? Ya memang di sana ada perbedaan ulama. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ketika hari raya jatuh pada hari Jumat, tetap diwajibkan sholat Jumat sebagaimana disyariatkan sholat hari raya. Jadi tidak menggugurkan kewajiban sholat Jumat, karena masing-masing kewajiban sendiri-sendiri. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan diberi keringanan bagi orang yang jauh dari masjid untuk tidak datang ke masjid sholat Jumat ketika dia sudah sholat hari raya. Karena zaman dulu mereka yang tinggal di pinggiran kota Madinah, ya sudah sholat di Madinah sholat hari raya, kalau harus pulang ke tempat tinggal mereka kemudian balik lagi pas Jumatan berat, maka diberi keringanan. Tapi ada sebagian yang mengatakan apabila hari raya jatuh pada hari Jumat berdasarkan hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, maka kewajiban Jumat gugur, artinya tidak lagi wajib. Sehingga kalau orang itu dia hanya sholat Idul Fitri atau Idul Adha terus tidak sholat Jumat tidak mengapa, tapi tetap harus sholat zuhur, tetap harus sholat zuhur. Tapi masjid tetap mengadakan sholat Jumat karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa inna mujami'un, dan sesungguhnya kami tetap mengadakan Jumat. Kenapa? Karena barangkali ada yang mau sholat Jumat, gak wajib bukan berarti gak boleh. Demikian juga mungkin ada yang tidak sholat hari raya, maka tetap dia diwajibkan sholat Jumat. Jadi diusahakan tetap di hari Jumat disembelih walaupun bertepatan dengan hari Jumat hari raya. Kemudian berikutnya, ketika kita menyembelih kurban, ya kita dianjurkan untuk memakan sebagiannya, bersedekah sebagiannya,
dan menghadiahkan kepada keluarga sebagiannya, walaupun tidak ada aturan baku benar-benar pas sepertiga enggak. Yang penting ada sebagian yang dimakan, ada sebagian yang disedekahkan, ada yang sebagian yang dihadiahkan. Bahkan ketika orang misalnya berkorban, dia mau makan daging kurbannya semuanya sendiri juga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah diserahkan ke masjid, ke panitia, ya sudah, berarti kita apa? Mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh panitia di masjid. Misalnya di satu masjid ketika kita ikut patungan sapi, ya pengorban dapat misalnya 5 kilo atau tambah tulangnya, ya sudah kita ikut aja. Boleh nggak kita minta lagi? Ya boleh, tapi dikasih atau enggak? Tapi takutnya kalau kita minta banyak-banyak, nanti yang disedekahkan sedikit, nanti panitianya udahlah beli aja sendiri. Kan tujuannya diserahkan ke masjid, ke panitia itu apa? Supaya mereka bisa mendistribusikan dengan maksimal, dengan baik, ya kan? Terutama untuk disedekahkan. Kemudian untuk upah tukang sembelihnya, jagalnya tidak boleh dari bagian korban, karena setiap yang kita korbankan itu tidak boleh ada yang dijual. Sehingga untuk upah jagal pun nggak boleh. Jadi upahnya itu harus dari uang yang dikhususkan sendiri. Sebagaimana riwayat Ali radhiyallahu anhu. Kecuali kalau misalnya jagalnya sudah diberi haknya, terus ditambahin kepala, kaki, kulit, ya gak ada masalah. Berarti itu anggap sebagai hadiah setelah upahnya dipenuhi. Tapi kalau kesepakatan, Pak nanti upahnya saya kasih satu sapi misalnya 500.000 sama kepala sama kulit, ya gak boleh. Berarti itu nanti jadi upah. Ya. Upahnya berapa? Upahnya 1,5 juta atau 2 juta. Oke, udah kelar kan? Mesti tambahin kepala, tambahin kulit, nggak apa-apa. Demikian juga tidak boleh kita menjual bagian dari korban itu, kemudian kita manfaatkan uangnya, nggak boleh. Misalnya karena panitia butuh dana operasional buat korbannya, buat masak-masaknya, buat beli aqua, buat beli ini, ya kan? Udah kulitnya dijual, buat nanti beli bumbu-bumbunya, beli buah-buahnya, buat makan bareng, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kan pengorban pasti akan ikut menikmati ya uang dari hasil penjualan sebagian dari korbannya itu, kulitnya, nggak boleh. Karena yang namanya kulit itu hendaknya disedekahkan juga pada fakir miskin. Tapi kalau misalnya kita mau menjualkan untuk fakir miskin, nah, sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam riwayat, dia menjualkan kulit kurban terus disedekahkan kepada fakir miskin, boleh. Jadi tidak menikmati uang hasil penjualan kulit tadi. Jadi beliau hanya menjualkan, jadi ibaratnya sebagai wakil dari fakir miskin, dijualin. Karena kan nggak mungkin juga fakir miskinnya banyak, kemudian kulit sapinya itu dipotong-potong, malah nggak bermanfaat kan, harus utuh jualnya kan. Maka biasanya masjid-masjid itu sudah didatengin, maka udah jual semua kulitnya. Dapat duit berapa? Nah, dibagi-bagikan ke fakir miskin, itu boleh. Karena dia menjualkan bukan untuk dirinya, tapi untuk fakir miskin. Kemudian berikutnya yang disyariatkan bagi orang yang hendak berkorban ketika sudah memasuki 1 Dzulhijjah. Nah ini kalau sekarang ini tanggal 28 ya, berarti besok Selasa itu harusnya ru'yatul hilal. Kalau terlihat hilal
berarti rebunnya sudah masuk 1 Dzulhijjah ya, mulai dari maghribnya besok. Kalau tidak terlihat hilal berarti dikenakan 30 Dzulqa'dah 30 hari, berarti rebunnya masih Dzulqa'dah tanggal 30, Kemisnya tanggal 1, jadi Rebu malam habis maghrib itu baru masuk Dzulhijjah. Kalau Rebunya tanggal 1, insya Allah ya lebarannya hari Jumat. Kalau tanggal 1-nya Kemis, insya Allah ya lebarannya Sabtu. Tinggal nanti ketetapan pemerintah. Jadi kalau sudah memasuki 1 Dzulhijjah, misalnya Selasa malam ya maghrib, itu sudah tidak boleh lagi memotong kuku, memotong rambut, apapun bagian dari tubuhnya itu nggak boleh dipotong. Itu bagi sohibul kurban, yang punya kurban yang namanya untuk kurban. Jadi bukan keluarganya. Jadi misalnya kurban atas nama Bapak Fulan untuk keluarganya. Jadi Bapak Fulan ini yang nggak boleh potong kuku, potong rambut, terhitung dari Selasa malam kalau terlihat hilal besok. Apa dasarnya? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dakhalatil 'ashr wa arada ahadukum an yudhiya fala yamassa min sya'rihi wa basarihi syai'an hatta yudhiya." Apabila memasuki 10 Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian hendak berkorban, janganlah menyentuh atau memotong dari rambutnya, bulunya, kukunya sedikit pun sampai dia berkorban. Jadi itu termasuk juga anjuran ketika hari raya Idul Adha, itu dari subuh itu tidak makan, itu hanya berlaku bagi shahibul korban, tidak bagi keluarganya. Karena anjurannya pertama yang dimakan itu adalah daging korbannya. Jadi tidak berlaku untuk semua keluarganya, hanya shahibul korban saja. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari berkaitan dengan fikih berkurban. Kita buka untuk tanya jawab, silahkan bagi Anda yang mau bertanya. Dipersilakan pada jemaah yang mau bertanya atau menambahkan Ya, dari fikih kurban. monggo Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kalau untuk yang ini di luar korban, tapi kalau nazar apakah benar nggak boleh makan dan kurbannya? Iya betul. Jadi nazar kafaroh itu pemiliknya tidak boleh ikut makan. Tapi untuk penyampainya, misalnya nazar kambing misalnya, apa penyampainya dalam bentuk kayak akikah atau daging unta atau bebas? Tidak ada ketentuan di dalam hadis bagaimana cara membagikannya. Ya boleh dibagikan dalam bentuk matang, di dalam bentuk mentah. Cuman kalau matang itu takutnya kita ikut makan, kan? Kalau dibagikan dalam bentuk mentah langsung kita kasih ke fakir miskin. Di kafaroh nazar itu pemiliknya tidak boleh ikut menikmati. Bedanya dengan akikah dan korban itu. Kalau korban akikah kita boleh ikut menikmati. Silakan. Proses penyembelihannya misalnya dibayarkan dengan korban boleh Ustaz ya, nanti dibagi bersamaan dengan korban apakah boleh atau Nazar. ya nazar? Ya sebenarnya sini tergantung nazarnya. Bisa saja orang bernazarnya bulan ini mau menyembelih kambing. Ya tentunya harus bulan ini. Tapi kalau nazarnya itu tidak diikat dengan waktu ya, dan dia mampunya pas hari raya Idul Kurban, ya sudah dibarengi juga nggak apa-apa. Tapi kan sendiri-sendiri, korban sendiri untuk nazar sendiri. Jadi tidak boleh satu kambing diniatkan dua. Proses pembagiannya seandainya diserahkan ke amil Ustaz? Nggak ada masalah. Nggak salah ya. Ya, yang penting ditunaikan, diberikan ke fakir miskin. Ya, ada lagi silakan. Terkait penjualan kulit tadi, alokasi ke fakir miskin. Seandainya
yang sohibul itu menginfakkan ke masjid misalnya, PKM misalnya. Terus apa juga harus disalurkan ke masjid atau boleh digunakan untuk yang lain? Soalnya di masjid ini ada di PKM ini ada panitia kurban membeli alat-alat dari uang kurban. Baik, jadi apa hukumnya sahibul korban itu menghadiahkan, mensedekahkan kulit korban itu untuk masjid? Apakah itu dibolehkan? Ya memang sih ada sebagian yang membolehkan. Yang penting kan dia tidak memanfaatkannya secara pribadi dalam artian uangnya. Sebenarnya gini ya, sahibul korban kalau mau memanfaatkan kulitnya sendiri untuk bikin apa, gak ada masalah. Sebagaimana daging dia makan juga gak masalah, gitu kan? Yang masalah kalau kulitnya dia jual, kemudian uangnya dia manfaatkan sendiri, itu gak boleh. Nah sekarang bagaimana kalau kulit itu disedekahkan ke masjid? Nah, pasti kan masjid akan menjual kan? Terus uangnya untuk keperluan masjid, kas masjid. Ada sebagian sih yang membolehkan, cuman khawatirnya sahibul korban itu ikut makan kalau uang itu nanti digunakan untuk operasional korban misalnya, ya untuk tadi beli air minum, untuk beli bumbu, untuk beli semangka biasanya kan gitu kan, terus untuk makan bareng-bareng ya kan. Nah itu khawatir sahibul korban ikut makan dari hasil penjualan itu, dikhawatirkan. Nah kecuali mungkin untuk hal yang lain. Nah ini kulit untuk masjid, misalnya masjid perlu perluasan, pembangunan apa, renovasi, itu ada sebagian yang membolehkan. Tapi sekarang kita lihat masalah mudaratnya Pak, mana yang lebih membutuhkan, masjid atau fakir miskin? Jika kita melihat di tempat kita banyak fakir miskin, janda-janda, anak yatim yang lebih membutuhkan, ya tentu alangkah baiknya disalurkan kepada mereka saja. Karena kadang orang berpikir begini, wah untuk masjid itu sesuatu yang paling mulia, semuanya kalau mau sedekah ke masjid, ya kan? Sehingga mereka yang membutuhkan justru malah terabaikan. Nah itu yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi kita lihat masalah mudaratnya, pertimbangkan mana yang lebih maslahat. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kan kalau di kita bisa panitia korban kita mengelola misalnya. Betul. Tapi dalam kenyataannya biasanya itu Dapat bagian lebih banyak. kantongnya dua tak. Lebih banyak. Itu gimana? Itu gimana? Yang kedua, tadi ada narasi kaitan dengan yang pada saat melakukan pembinaan. Itu apakah narasinya harus seperti itu atau boleh bebas tadi? Oh doanya. Soalnya kan sebelum melakukan penilaian harus ada. Ya. Bebas apa ini ya? Baik. Pertama kaitannya dengan panitia. Sebenarnya yang bantu nyembelih itu ada dua macam. Yang pertama adalah jagal yang profesional yang memang dipanggil dengan kesepakatan dikasih upah. Nah, mereka ini biasanya dari luar, yang terkadang juga memang jemaah masjid situ juga kan. Yang profesional ini ya hendaknya ada kesepakatan di awal Pak. Kamu tugasnya gini, nanti upahnya sekian. Nah, itu upah itu nanti dikasih dari uang, bukan dari bagian daging kurban. Kecuali ditambahin, tapi beda lagi ya, hadiah. Terus yang kedua, yang bantuin itu panitia-panitia, teman-teman jemaah masjid, tetangga-tetangga. Yang memang niatnya bukan kerja, tapi bantu, sukarela. Yang niatnya dapat pahala, ya kan? Itu nggak perlu dikasih upah. Tapi kalau dia dikasih dagingnya 2 kantong boleh nggak? Ya nggak ada masalah, karena sahibul korban itu sudah nyerahin ke panitia. Panitia
mengambil kebijakan, ya hadiah untuk yang bantuin panitia itu 2 kantong, nggak ada masalah, nggak ada masalah, karena bukan diniatkan sebagai upah, tapi hadiah. Bahkan benda yang sama, ya kan? Ya walaupun benda yang sama, beda niat, beda ini. Sebagaimana Nabi. Itu perlu disampaikan dulu ke Sekuturan atau secara otomatis panitia itu punya hak. Itu walaupun tidak disampaikan sudah jadi aturan yang umum, sudah jadi tradisi sudah. Yang terpenting adalah jaga yang profesional tadi. Berapa Pak gitu kan? Oh 1 sapi sekian juta gitu kan? Akadnya. Ya. Kalau yang tadi dikasih panitia, nggak usah dikasih tahu ke Sohibul Kurban juga nggak apa-apa Pak. Kenapa? Karena kan sudah diserahkan ke panitia, berarti dia sudah mewakilkan ke panitia, silakan yang terbaik gitu ya kan. Nah itu nggak ada masalah. Jadi panitia sesuai dengan kebijakannya, nggak ada masalah. Jadi benda yang sama, niatnya beda, jadi beda hukumnya. Nabi SAW pernah dikasih sesuatu, ini sedekah, beliau nolak karena Nabi SAW dan keluarganya itu haram makan sedekah. Tapi giliran yang sama dikembalikan terus dikasih lagi, ya Rasulullah ini hadiah, dia ambil. Padahal bendanya Bapak sama, niatnya beda. Yang pertama tadi niatnya sedekah ditolak, yang kedua niatnya hadiah diambil oleh Nabi SAW. Terus yang berikutnya tadi narasi doanya itu sebenarnya kan tadi disebutkan yang wajibnya Bismillah. Jadi kalau misalnya nih kita Sohibul Kurban ini pilih sendiri nih kan, kita Bismillah dalam hati ini korban udah sah. Sedangkan serbihnya tadi adalah sunnah, ya kan, ditambah takbir Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa laka, hadza anni wa an ahli baiti, Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Tapi kalau Bismillah saja sudah sah. Itu yang paling penting Bismillah, karena kalau nggak pakai Bismillah khawatir nanti menjadi bangkai, menjadi menurut sebagian ulama, ya kan? Kalau yang lain itu sunnah. Jadi kalau cuman yang dibaca yang pendek itu nggak apa-apa. Bismillah Allahu Akbar nggak boleh juga, yang umumnya gitu. Atau Bismillah Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni nggak boleh. Bismillah Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa lak, langsung juga boleh, tidak masalah. Ya, karena kan narasi doa-doa tadi kan itu sebenarnya dikumpulkan dari beberapa riwayat yang sahih digabungin gitu. Ini kan menunjukkan Nabi juga nggak baca sepanjang itu. Dalam riwayat dia baca ini, riwayat lain dia baca ini, gitu. Allahu a'lam. Ada lagi? Boleh nggak jamaah haji yang sekarang ini nggak berkurban di sana tapi berkurbannya di Indonesia? Iya, boleh aja, nggak ada masalah. Kan tadi mengingat di sini lebih membutuhkan, ya kan. Sedangkan di sana sudah melimpah kan, ya kan? Jadi itu tadi masuk dalam bab apa hukum memindahkan korban ke tempat yang lain. Aslinya di tempat mana orang itu berada, tapi ketika ada alasan yang syar'i dibolehkan. Termasuk tadi di Arab Saudi orang kaya-kaya, ya kan, banyak. Jangankan korban, dam aja udah melimpah ruah, yang ada malah damnya aja dipindahin ke Indonesia dulu pernah ya. Dam Tamato itu banyak yang dikirim ke Indonesia. Makanya yang di kita ya udah di sini aja lah, karena keluarga lebih banyak yang membutuhkan. Allah Akbar. Ada lagi? Silakan Pak. Kalau saya punya uang 10 juta, dibagilah 5 juta untuk Korban. beli kurban. Terus yang 5 juta lagi beli daging sapi untuk dibagi karena ini lebih banyak. Ya boleh aja, gak ada masalah. Berarti yang dihitung korban dapat keutamaan korban yang kambingnya.
sedangkan yang daging sapinya hanya dapat keutamaan sedekah biasa. Ya, tapi afdolnya belilah dua-duanya korban, biar dua-duanya dapat pahala. 5 juta untuk patungan sapi kan dapat itu. Ada yang cuma 3 juta, bahkan sebagian masjid ada yang 2,5, 28, ya kan? Saing-saingan yang paling murah siapa? Ya kan? Itu dapat daging, dapat pahala korban. Mungkin pertimbangannya kalau beli dagingnya di pasar kan lebih banyak dapatnya. Ya udah monggo. Cuma nanti tidak dapat pahala korban, tapi pahala sedekah. Kalau kita udah berhutang mah bebas aja ya. Untuk apa terserah kita ya. Yang penting tadi berhutang untuk korban itu ada jaminan kita bisa membayar. Allah ada lagi. Pertanyaan terkait nazar tadi, seandainya tidak bisa menunaikan nazar itu apa dulu? Nah, nazar itu ada 2. Ada yang terkait dengan waktu. Misalnya gini, saya bernazar bulan ini saya sedekah 1 juta. Ternyata sampai akhir bulan nggak punya uang sama sekali, gugurlah nazarnya. Gugur. Karena kan bulan ini kan. Tapi kalau dibilang saya bernazar saya mau sedekah 1 juta, dia nggak ikat dengan waktu, nggak ikat dengan waktu. Bulan ini nggak punya Pak, tetap mengikat itu sampai dia punya. Sampai wafat. Kalau dia meninggal berarti ahli warisnya. Berarti harus diikat lah sampai waktu. Berarti kan nggak niat sedekah. Ya gitu. Jadi nazar itu ada 2. Jadi nazar itu kalau terikat dengan waktu, bila waktunya sudah habis tidak mampu ya ya udah. Tapi kalau tidak diikat dengan waktu, selamanya akan mengikat, menjadi tanggungan sampai dia mampu. Allah Akbar. Ya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Jakarta ini kan rata-rata sapi atau kurban itu atau kambing atau pokoknya hewan kurban itu dipotong di masjid ya Ustaz. Iya. Rata-rata ya kalau saya gitu. Itu memang nggak boleh pakai airnya masjid itu Ustaz buat bersih. Apa kotoran atau ibu-ibunya korban nggak boleh pakai air bersih. Betul ya Pak Ustaz? Setahu saya sih nggak ada masalah. Apa alasannya? Apa alasan? Mungkin karena takut mengotori masjid. Enggak, kalau itu lebih kepada ini kan intinya ibadah pribadi gitu ya, Pribadi. Oh. Terus dicampuri sama Harta ada yang masjid. asetnya Umat. yang bawa umat atau Iya. Sama juga kadang-kadang ketika makan bareng-bareng itu kan pakai kas masjid, beli semangka, beli akuba, ya kan? Ya, memang sih sebaiknya tidak. Tapi kalau hanya air itu kan, mohon maaf ya, nggak seberapa lah ya kan. Itu hal yang sudah dimaklumi secara umum, gak ada masalah. Tapi kalau kemudian untuk masak-masak pakai kas masjid, itu jangan. Ya kas yang memang dikumpulkan dari korban tadi. Hatta sebenarnya dari kas masjid juga nggak apa-apa, kan dia yang penting kan saya korban. Nah situ panitia yang pengen makan-makan bareng-bareng, ya udah keluarkan dari masjid uangnya. Berhak gak nih panitia keluarin dari kas masjid Pak? Sebenarnya secara ini juga berhak juga. Kayak inilah mohon ya, sekolah nih ya kan, ada sekolah, guru-guru mau rehlah jalan-jalan, pakai uang masjid, pakai uang sekolah kan? Loh, kan itu kan uang murid-murid, kok bisa buat? Ya kan guru-guru itu kan perlu jalan-jalan, perlu rehlah. Dia capek ngajar, ya kan? Dia punya hak untuk menggunakan uang kas sekolah. Ya seperti itu juga. Sebenarnya kalau nggak seberapa, cuman air ya itu, nggak ada masalah. Tahu juga yang pengorban juga, insya Allah dia juga pasti sering apa? Sedekah di masjid, ya kan? Dia kembali lagi ke situ, nggak ada masalah sih. Jadi mungkin nggak tahu terlalu berhati-hati, ya bagus juga sih. Cuman kalau terlalu berhati-hati banget, repot juga gini nih. Yang menyusahkan juga, berat juga Pak. Misalnya nih kita lagi korban ya kan, di masjid bantu
bantuin. Ini Aqua punya masjid atau memang untuk ini? Kita mau minum harus nanya dulu kan, bingung juga kan? Ini Aqua yang buat pengajian, nggak boleh dong. Mana yang buat korban, mana Aquanya? Kan repot juga Pak. Jadi kalau nggak seberapa sih nggak ada masalah ya. Kecuali tadi kas masjid yang ditujukan misalnya untuk apa, operasional masjid diambil semuanya tanpa ada persetujuan BKM-nya, terus untuk operasional korban itu sebaiknya jangan, peruntukannya lain. Allah Matur. Baik, ada lagi? Ada lagi. Terakhir menyampaikan pertanyaan dari jemaah terkait patungan kurban. Misalkan harga sapi 28 juta, tapi per orangnya 4 juta. Ini yang bertanya, yang 4 juta itu bisa nggak dibagi dua lagi gitu? Jadi 2 juta 2 juta. Jadi 2 orang gitu. Yang 4 juta itu dibagi lagi jadi 2 orang. Berarti satu sapinya nanti Jadi berapa? ya nggak boleh. Jadi 8 orang gitu. Satu sapi Iya. nggak boleh kan, maksimal kalau sapi 7 orang, 7 kepada maksudnya. Jadi kalau misalnya nih patungannya 4, ya kan? 4 kali 7 berapa? 28. Dapat satu sapi kan? Nah ini karena mungkin 4 juta dianggapnya mungkin terlalu gede gitu atau mahal. Ini pengen dibagi 2, jadi 2 orang, jadi 2 juta 2 juta. Bisa nggak seperti itu? Berarti yang ketujuh itu 2 orang. Ah, itu. 2 juta 2 juta. Nggak ada masalah. Berarti nanti dapat sapinya lebih kecil dong. Enggak usah. Enggak, tetap 2 Sampai juta. 7 orang. Mana yang ketujuh ini patungan berdua. 2 juta 2 juta. Oh, nggak apa-apa. Boleh. Jadi 8 orang. Jadi patungannya cuma 2 juta satu orang. 14 orang. Di 14 orang itu. 14 orang. Yang penting atas namanya berapa orang? Yang 14 orang. 14. Satu sapi 14 orang. Enggak. Ya misalkan dari 7 orang itu tinggal satu patungan lagi. Satu patungan berapa 4 juta. Misalkan udah dapat 6 orang nih. Oh, dapat yang 6 orang. ketujuhnya itu Yang 7-nya itu. Yang ketujuhnya itu 2 orang, jadi 2 juta 2 juta. Ini berarti gini. Dan ini berarti yang 6 itu dianggap sah korban. Sedangkan yang 1/7-nya 2 orang itu tidak dianggap sah korban karena dia berdua, 1/7 berdua. Karena ada Ustaz kambing yang harga 2 juta, apa itu? Kambing 2 juta ya. Enggak boleh dong, karena kan satu sapi maksimal 7 orang. Sedangkan yang 6 tadi sudah punya haknya kan. Tinggal satu bagian 1/7 tadi, dia patungan 2 orang. Enggak boleh, kecuali yang genepin ini bilang ini buat kamu aja, saya sedekah bantuin. Berarti yang diniatkan korban cuma 1, walaupun yang nambahin 2 juta itu orang lah, gak ada masalah. Gitu. Tapi kalau dua-duanya atas nama saya aja, yaudah kita berdua, nggak boleh. Berarti nanti satu sapi jadi 8 orang, nggak boleh. Ya, jangan 6 sah. Sebenarnya gini ya, mohon maaf ya, satu sapi kan 7 orang nih. Andaikan misalnya nih, yang 6 orang itu niatnya korban, yang 1 orang nggak niat korban, cuman pengen dapat daging doang, nggak apa-apa sah. Bahkan sebagian ulama bilang, yang 1 orang ini non muslim, cuma niat pengen dapat daging korban, nggak apa-apa katanya. Yang 6 sah korban, yang 1-nya nggak sah korban, gitu. Paham maksudnya? Nah, gitu. Jadi kan setiap orang punya hak 1/7. Baik, paham di sini? Ya. Yang kedua terkait operasional panitia. Ini penyembelihannya bukan di masjid tapi di RPH, rumah pemotongan hewan. Ya. Itu kan biasanya untuk biaya jaga itu kan termasuk include dari patungan sahibul kurban. Ya. Kan dari 4 juta itu udah semuanya ada include biaya jaga dan pengepakan. Ini yang dari panitia masjid. Ini misalkan kan di pendistribusiannya, pembagiannya kan perlu apa istilahnya bahasa kasarnya uang bensin untuk ngambil daging ke masjid gitu. Itu diambil dari mana? Kan tadi kalau untuk menjual kulit atau kepala itu kan baiknya untuk pakai miskin. Untuk panitia ini
Dari mana? Kalau dari masjid juga kan nggak boleh. Untuk panitia, untuk ngambil daging ke tempat penyembelihan tadi, Iya. ya sebaiknya disisihin sedikit dari 4 juta tadi untuk uang bensin lah. Kalau nggak ada, minta lagi sama pengorbannya lah. Jangan sampai ngambil dari kas masjid. Nah, kalau itu jelas kan? Ya kan? Misalnya uang bensinnya berapa? 600 atau 700. Ya udah minta lagi sama pengorbannya masing-masing 100. Untuk apa? Untuk ngambil. Loh, nggak mau lah, saya kan maunya 4 juta bersih, termasuk upah jaga. Ya kalau begitu disiasatin sampingnya yang lebih kecil, yang mana bisa include tadi uang bensin untuk ngambil. 700 lumayan juga kalau diambil dari kas masjid. Kalau 1 sapi 700, berapa sapi? 10 sapi udah 7 juta. Kas masjid habis nanti buat untuk itu kan, itu tadi ibadah pribadi ya. Seperti itu jangan. Tapi nggak haram ya Ustaz? Kenapa? Nggak dilarang sebenarnya, karena untuk umat boleh nggak itu? Oh, ngambil kas masjid itu? Ya jangan Pak. Jangan. Karena kan tadi ibadah pribadi, sedangkan uang kas masjid itu kan aslinya untuk operasional masjid. Walaupun ada yang nggak begitu Pak, maaf. Untuk operasional makan-makan bareng itu diambil dari kas masjid, bukan dari patungan korbannya itu. Nah, itu. Ya sebaiknya sih jangan ya, takutnya apa nanti subuhat ya kan. Pasti nantinya ada yang komplain juga, jamaah yang nggak korban. Wah, ini korban kan ibadah pribadi, kok melibatkan kas masjid. Nah, gitu. Takutnya ada begitu. Allah malam. Udah. Baik. Malas. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan di 10 hari pertama Dzulhijjah kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan ibadah-ibadah yang keutamaannya seperti orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.